Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang program linier ya, pada subbab pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari min 3x min y lebih dari atau sama dengan 3 ya. Kalau ada soal seperti ini ya, maka alternatif jawabannya langkah pertama ya, kalian gambar garis min 3x min y ya, gambar garis min 3x min y sama dengan 3 ya. Untuk menggambar garis paling tidak kalian minimal membutuhkan 2 titik, maka kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya, x y di sini titik. Kita cuman butuh 2 titik, minimal butuh 2 titik. Ya. Nah, titik yang pertama, misalnya kita ingin menentukan titik potong sumbu y ya, maka kita buat x-nya sama dengan 0. Ya, untuk menentukan titik potong pada sumbu y, maka kita buat x-nya sama dengan 0. Ya. Ketika x sama dengan 0 ya, maka setiap x yang ada di persamaan ini kita ganti dengan angka 0. Min 3 ada x, kita ganti dengan angka 0. Min y sama dengan 3 ya. Min 3 kali 0 0, min y sama dengan 3. 0 gak usah ditulis ya. Y min y sama dengan 3, sehingga y nya adalah negatif 3 ya. Y nya adalah negatif 3, sehingga kita dapat temukan titik yang pertama adalah titik 0, negatif 3 ya. Selanjutnya titik yang kedua. Tadi yang pertama kita menentukan titik potong pada sumbu y, selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu x. Ketika kita menentukan titik potong pada sumbu x ya, maka kita buat y nya sama dengan 0 ya. Jadi kita buat y sama dengan 0. Ini untuk menentukan titik potong pada sumbu x ya. Y sama dengan 0, maka setiap y di sini kita ganti dengan angka 0. Min 3x min 0 sama dengan 3 ya. Jadi di sini 0 nya nggak usah ditulis, min 3x sama dengan 3 ya. X sama dengan ya 3 min 3, kita pindah ruas jadi pembagian min 3 gampang ya, sehingga ketemu x nya adalah 3 bagi 3 1, positif dibagi negatif negatif 1. Gampang ya, mudah ya. Nah lanjut ya, selanjutnya tinggal kita taruh di sini x nya ketemu negatif 1, maka titik yang kedua kita temukan adalah negatif 1,0. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya letakkan dua titik ini pada sumbu koordinat. Kita gambar diagram kartesius ya, pada sumbu x ya. Ini sumbu x, paling besar dia 0, paling kecil nanti negatif 1 ya. Jadi kita mempelajari ke sini aja garis sumbu y nya. Y nya paling besar 0, paling kecil negatif 1, maka nggak usah tinggi-tinggi, cukup segini aja tuh ya. Nah ya, ini y, di sini 1, ini 1, yang ini adalah 0.
ke bawahnya min 1, min 2, ya, min 3, ya, karena y nya sampai min 3, ya, x nya sampai min 1 saja, ya. Lanjut, kita tentukan ya, letakkan titiknya ya. Titik yang pertama 0, negatif 3, 0, x nya 0, y nya negatif 3, maka titiknya di sini. Ya, titik potong di sumbu y, ya. Titik potong di sumbu x nya negatif 1,0, ya, x nya negatif 1, y nya 0, maka titiknya di sini, ya. Nah, setelah kita tentukan dua titik ini, maka kita hubungkan dengan sebuah garis. Dan ingat ya, sebelum kita menggaris ya, kita perhatikan tanda pertidaksamaan pada soalnya. Ya, di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Ya, sini. Kalau ada ini sebagai catatan ya, catatan. Kalau tandanya lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka ini garisnya nyambung. Ini sebuah garis, ya. Nah, kalau seandainya tandanya lebih dari atau kurang dari tanpa ada tanda sama dengan, maka ini garis putus-putus. Garis putus-putus. Ya, diingat-ingat. Ini sebagai catatan. Nah, karena di sini pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka kita buat garis ya tanpa putus-putus. Jadi garisnya utuh, bukan putus-putus ya. Kita garis. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita gambar garis ya, selanjutnya kita tentukan letak daerah penyelesaiannya ya, apakah di atas atau di bawah ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian kita ambil titik uji. Titik uji ya, titik uji paling gampang kita buat ya 0,0. Kita ambil di sini ya sebagai titik ujinya 0,0 ya. Titik uji 0,0. Kita tulis dulu min 3x min y lebih dari atau sama dengan 3. Kita masukkan titik ujinya, setiap x sama y kita ganti dengan 0 semuanya, karena titik ujinya kita ambil 0,0. X nya 0, y nya 0. Nah, min 3 kali 0, 0 dikurangi y juga 0, dikurangi y nya 0 ya, 0 kurangi 0, 0. 0 lebih dari atau sama dengan 3. Ini benar apa salah? Pernyataan ini 0 lebih dari atau sama dengan 3. Ini pernyataan yang salah, karena seharusnya 0 itu lebih kecil atau kurang dari 3 ya. Karena yang kita ambil titik ujinya adalah 0,0, maka ini salah. Daerah di sini salah. Daerah ini bukan daerah penyelesaiannya ya. Daerah ini bukan daerah penyelesaiannya, maka daerah penyelesaian di sini. Ini daerah penyelesaian ya. Pada video Bapak ini ya, yang bukan daerah penyelesaiannya Bapak arsir ya. Ini bukan daerah penyelesaian. Yang Bapak arsir ini dia bukan daerah penyelesaian. Jadi yang daerah penyelesaian adalah di bawah garis ini ya. Sebenarnya dalam beberapa buku itu ada yang menggambar daerah penyelesaiannya yang diarsir ya. Nah, yang bukan daerah penyelesaian dia tidak diarsir. Nah, kenapa Bapak menggunakan tapi ada salah satu buku yang menggunakan ya daerah penyelesaiannya itu tidak usah diarsir ya. Yang bukan daerah penyelesaian ya, yang salah itu yang diarsir ya. Tujuannya agar supaya tidak mengotori daerah penyelesaian itu ya. Jadi Bapak ambil yang metode itu ya. Yang salah itu yang diarsir ya, yang daerah penyelesaiannya tidak
diarsir. Ya, yang penting kalian tulis DP. DP ini singkatan dari daerah penyelesaian. Jadi kalau ada soal yang DP-nya ada di daerah yang diarsir, berarti itu termasuk jenis penyelesaian yang benar adalah daerah yang diarsir. Kalau DP-nya ada di daerah diarsir. Tapi kalau daerah penyelesaiannya ada yang di tempat yang kosong seperti ini, yang bersih ini, berarti dia mengambil metode sama seperti Bapak, yaitu yang bukan daerah penyelesaian dia tidak diarsir. Ya, yang salah itu diarsir. Ya, tujuan Bapak nanti agar supaya daerah penyelesaiannya bersih. Ya, nanti pada video selanjutnya ada manfaatnya tersendiri ketika Bapak mengambil metode yang ini. Ya, nah, ya, ini untuk contoh soal nomor 1. Agar lebih paham, ya, Bapak lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Ya, contoh soal yang nomor 2. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari 6. Ya, maka alternatif penyelesaiannya langkah pertama, ya, kalian gambar garis, ya, gambar garis 2x plus 3y kurang sama dengan 6. Kita buat persamaan, ya, gambar garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk menggambar garis, ya, kita butuh minimal 2 titik. Nah, kita buat tabelnya tadi. X, Y di sini titik. Nah, titik X, Y, ya. Untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, kita buat X-nya sama dengan 0. Nah, kita buat langkah pertama, X sama dengan 0, ya. Nah, setiap persamaan ini X-nya kita ganti dengan angka 0. 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. Ya, 2 kali 0, 0. 0 nggak usah ditulis, langsung 3y sama dengan 6. Y sama dengan 3 pindah ruas, maka jadi pembagian. Itu ya. Sehingga y-nya sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. Gampang ya. Lanjut. Y-nya 2. Sehingga titik yang pertama bisa kita temukan yaitu 0,2. Ini titik yang pertama, ya. Yang kedua kita tentukan titik potong pada sumbu X, ya. Kalau titik potong pada sumbu X, maka kita buat Y-nya sama dengan 0. Itu ya. Di sini Y sama dengan 0, ya. Setiap Y pada persamaan, ya, kita ganti dengan angka 0. X-nya tetap, ya. 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Ya. Jadi 2x plus 3 kali 0, Y-nya 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 karena 3 kali 0 0, nggak usah ditulis, ya. X sama dengan 6, 2 pindah ruas jadi pembagian, ya. Sehingga X-nya sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Ya, maka titik yang kedua di sini X-nya ketemu 3, yaitu 3, X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Itu ya, gampang ya. Langkah selanjutnya tinggal kita letakkan 2 titik ini pada koordinat kartesius. Kita gambar koordinat kartesius. Nah, kita gambar sumbu X, ya. Sumbu X paling kecil 0, paling besar 3, ya. Sehingga kita mepet ke sini. Paling kecil dia 0, 0, 1, 2, 3, ya. Y-nya paling besar 2, paling kecil 0, maka ke atas ini sumbunya. Nah, kayak gini ternyata, ya.
Ini 0 ya. 1 2. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Itu ya. Langkah selanjutnya kita ambil, kita tentukan letak titiknya. Langkah selanjutnya kita tentukan letak titiknya 0,2 ya. 0,2, X nya 0, Y nya 2 di sini ya. Selanjutnya titik yang kedua 3,0, X nya 3, Y nya 0, maka titiknya di sini. Gampang ya. Nah, perhatikan. Nah, sebelum kita buat garis, nah diingat-ingat dulu ya. Ini pertidaksamaannya ya, tidak ada tanda sama dengan ya. Ini bacanya kurang dari ya. Kalau tandanya seperti ini, maka garisnya nanti adalah garis putus-putus, sehingga kita buat garis putus-putus. Nah, kita buat garis putus-putus seperti ini. Paham ya? Kenapa kok garis putus-putus? Karena di sini pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan kurang dari ya. Nah, ini catatannya ya. Kalau semisal lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka ini berupa garis ya, garisnya tidak putus-putus. Tapi kalau lebih dari atau kurang dari saja, maka garisnya putus-putus gitu ya. Nah, di sini garisnya dia putus-putus. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Titik uji. Kita ambil yang paling gampang, titik ujinya kita ambil letaknya 0,0 di sini. Titik uji 0,0 ya. 2x plus 3y kurang dari 6. Nah, x sama y nya kita ganti dengan 0 dan 0. 2 kali 0 ya. Y nya kita ganti 0 juga. Nah, 3 kali 0 kurang dari 6. 2 kali 0 0, 3 kali 0 0, 0 tambah 0 0. 0 kurang dari 6. Benar apa salah? Ini pernyataan yang benar. Nah, 0 kurang dari 6, pernyataan yang benar. Nah, yang benar ini terletak di titik 0,0. 0,0 ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga ya, daerah yang letaknya 0,0 ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Titik 0,0 ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, di sini daerah penyelesaian. Ya, yang bukan daerah penyelesaian di atas paparsir. Yang di arsir ini berarti dia bukan daerah penyelesaian. Paham ya? Daerah penyelesaian di sini. Yang tidak kena arsiran. Ya. Cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.